Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita sama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema Calling to be Faithful. Pagi ini saya mengambil kebenaran firman Tuhan dari Ayub pasalnya yang pertama ayat ke-21. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita baca ayat sebelumnya di Ayub pasal 1 ini, Ayub mengatakan hal ini setelah ia diizinkan Tuhan untuk mengalami kehilangan anak-anaknya dan juga harta bendanya. Belum juga selesai sampai di situ. Di Ayub pasal kedua ayatnya yang ke-7, Tuhan mengizinkan Ayub untuk mengalami sakit yang parah. Kalau terus kita baca sampai dengan Ayub 42, sebelum Tuhan memulihkan keadaan Ayub, Tuhan mengizinkan proses yang sedemikian rupa buat Ayub. Diproses mengalami tantangan dengan istrinya, dengan sahabat-sahabatnya. Tetapi satu yang saya ambil adalah Ayub tetap setia di dalam Tuhan. Siapa Ayub? Ayub pasal 1 ayatnya yang pertama, di situ dituliskan bahwa dia, Ayub adalah orang saleh, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin percaya bahwa kita semua yang pada pagi hari ini sedang melihat tayangan firman Tuhan ini adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang menjauhi kejahatan. Tapi pagi ini yuk kita mau belajar dari Ayub. Bapak Ibu berjanji untuk setia dan tetap memuji nama Tuhan ketika semua keadaan, keluarga, pelayanan, kesehatan, bahkan keuangan dalam keadaan baik itu mudah. Tapi masih bisakah kita tetap setia dan mengatakan terpujilah nama Tuhan seperti Ayub apabila Tuhan mengizinkan orang-orang yang kita kasihi, entah itu suami, istri, anak, orang tua, itu dia ambil. Masih bisakah kita setia dan mengatakan terpujilah nama Tuhan ketika Tuhan mengizinkan pelayanan kita atau pekerjaan kita penuh dengan tantangan? Masih bisakah kita tetap setia dan mengatakan terpujilah nama Tuhan ketika Tuhan mengizinkan kesehatan kita terganggu? Dan masih bisakah kita tetap setia di dalam Tuhan dan memuji nama Tuhan ketika Tuhan izinkan kita mengalami kesulitan keuangan? Jangankan untuk memberi perpuluhan atau memberi persembahan yang lain, untuk kehidupan sehari-hari saja sulit, untuk mencukupi kebutuhan makan minum saja sulit. Pagi ini Tuhan mengingatkan kita semua, yuk kita mau setia di dalam Dia. Saya teringat quotes dari Mother Teresa yang berkata, God has not called me to be successful, He called me to be faithful. Tuhan tidak memanggil saya untuk sukses, tetapi Tuhan memanggil saya untuk setia. Dalam Galatia pasalnya yang kelima ayat 22 sampai dengan 23, salah satu buah roh adalah kesetiaan. Bapak Ibu, Tuhan memanggil kita untuk setia dimanapun kita berada, apapun kondisinya. Tuhan menginginkan kita setia dalam pernikahan kita, setia dalam pelayanan kita, setia di dalam pekerjaan kita. Dan di Matius dituliskan bahwa kita harus setia dalam perkara-perkara kecil, maka Tuhan akan mempercayakan kepada kita perkara-perkara besar. Kesuksesan, kelimpahan, berkat, itu semua adalah hanya bonus dari Tuhan. Matius 6 ayat 33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Jadi mari kita cari dulu kerajaan Allah, mari kita melayani Tuhan, apapun kondisinya, apapun kesulitannya, yuk kita mau melayani Tuhan. Saat ini Tuhan mengizinkan COVID-19 terjadi di dalam kehidupan kita semua, di dalam dunia ini dan di bangsa kita.
Dan itu semua berdampak buat pelayanan kita, buat keluarga kita, buat keuangan kita. Tetapi yuk, kita punya Allah yang setia, Allah yang dalam Ratapan 2 ayat 22 dan 23 tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak pernah habis-habisnya kasih setianya dalam kehidupan kita. Dalam Ibrani 10 ayatnya yang ke-23, mari kita berpegang teguh pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dampak COVID tidak ada apa-apanya ketika kita berpegang teguh kepada janji Tuhan. Hari ini, apapun yang saat ini kita sedang alami, entah karena dampak COVID atau Tuhan mengizinkan, mungkin kita mengalami seperti Ayub, Tuhan ambil orang yang kita kasihi, Tuhan ambil mungkin keuangan kita, kesehatan kita, tapi mari kita berpegang teguh kepada janji Tuhan. Dia yang berjanji akan menyertai kita sampai Immanuel, sampai dengan kesudahan zaman, Dia pasti akan melakukannya buat kita semua. Bapak Ibu, Dia Allah yang akan menunjukkan kasih setianya dalam kehidupan kita, dan yakinkan dalam diri kita pribadi, lepas pribadi, gak usah pusing dengan apa yang kita butuhkan dan kita perlukan, karena Tuhan pasti akan mencukupkannya buat kita semua. Mari pada pagi hari ini enjoy the process, kita nikmati proses yang daripada Tuhan, do our best, lakukan yang terbaik with faithfulness, dengan kesetiaan, and God will do the rest. Jadi Tuhan yang akan melakukan selebihnya untuk kita semua. Gak usah pusing dengan apapun yang terjadi, tetapi mari kita lakukan bagian kita yang terbaik, dan Allah yang akan melakukan bagiannya untuk melimpahkan, untuk memberkati kehidupan kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Semangat!